Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Novianti, NIM 2020-11-048. Saya akan menjawab soal UTS. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contohnya kesalahan ejaan yang sering muncul. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Yang pertama, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurangnya ketelitian dalam menulis. Yang ketiga, keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Yang keempat, penguasaan bahasa yang kurang. Contoh kesalahan ejaan. Yang pertama, balsam. Yang benar, balsam. Kedua, kwitansi. Yang benar, KUITANSI, kwitansi. Yang ketiga, apotik. Yang benar, apotek. Yang keempat, kata yang tidak baku, bis. Yang benar, bus. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, adanya suatu perubahan yang sangat jelas terjadinya pada kalimat teks yang telah dikutip. 2. Pada penulisan teks memakai spasi atau diberikan jarak antara baris. 3. Diberikan sedikit jarak rapat di antara baris pada kutipan. Yang keempat, bisa dihimpit dengan penggunaan tanda kutip titik 2 di atas, namun bukan menjadi sebuah keharusan sebab tidak ada lagi yang bisa diapit tanda kutip. Jelaskan dan berikan contohnya. 1. Nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman. Sans 2020-15 membahas teori mencerminkan fenomena-fenomena environmental dan membangun penelitian baru melalui hipotesis-hipotesis atau asumsi-asumsi yang dapat diuji secara empiris. Yang kedua, nama pengarang disebut terpadu dalam teks tanpa mencantumkan nomor halaman. Sans 2012 membahas teori mencerminkan fenomena environmental dan membangun penelitian baru melalui hipotesis atau asumsi yang dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, nama pengarang disebut dalam kurang bersama tahun dan nomor halaman. Teori mencerminkan fenomena environmental dan membangun penelitian harus melalui hipotesis atau asumsi-asumsi yang dapat diuji secara empiris. Kurang buka, San 2012-15 kurang tutup. 4. Nama pengarang disebut dalam kurung tanpa nomor halaman. Teori mencerminkan fenomena environmental dan membangun penelitian baru melalui hipotesis atau asumsi yang dapat diuji secara empiris. San kurang buka San, 2012. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain, jadi tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang dinamakan teks biografi. Saya mengambil contoh biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional kelahiran Purbalingga 24 Januari 1916. Sedangkan bibliografi yaitu suatu daftar pustaka yang meliputi isi dan deskripsi sebuah buku yang terdiri dari judul, pengarang, nama penerbit, tahun terbit, dan bahan penerbit lainnya. Contoh bibliografi: nama pengarang Sinta Yudisia, tahun terbit 2014, judul buku Bulana Raya, penerbit Indiva Media Kreasi. Contohnya Setiabudi, A
Cakrawala Nusantara Jakarta 2 Gramedia Dikbud 1989 Kisah penulisan sebagai pahlawan Jakarta 2 Balai Pustaka. Soal nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Perbedaan makna pukul dan jam. Kata jam digunakan untuk jangka waktu atau durasi. Contohnya, setiap hari Rabu akan dilaksanakan pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, belajar mata kuliah Bahasa Indonesia akan dimulai pukul 9.45 menit. Soal nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawabannya, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa karena tujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan bermakna tersebut untuk komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat pemakai bahasa. Contohnya, lambang bahasa yang berbunyi titik petik di atas, kursi, titik 2 di atas, mengandung konsep atau makna sesuatu yang dipakai sebagai tempat duduk. Kata manusia atau human wajib disebut dalam definisi bahasa karena hanya manusia yang bisa berbahasa. Kemudian soal nomor 6, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma yaitu 1. Waktu belajar yang tidak cukup sehingga terburu-buru. 2. Kurang teliti atau memperhatikan kalimatnya. 3. Rendahnya minat baca. 5 contoh kesalahan tanda koma. 1. Pemisahan unsur rinci dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetapi diberi tanda koma. Contoh yang salah, ibu belanja sayuran, telur, dan ikan. Contoh yang benar, ibu belanja sayuran, telur, dan ikan. 2. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh salah, kakak tidak mau sekolah lagi, karena diajak oleh teman-temannya, Contoh yang benar, karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. 3. Penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh salah, dia sangat pandai tetapi, sangat diam di sekolah. Contoh benar, dia sangat pandai, tetapi sangat diam di sekolah. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh salah, siswa itu pandai, karena itu dia, memperoleh penghargaan, Contoh yang benar, siswa itu dan pandai, karena itu, dia memperoleh penghargaan. Yang kelima, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh yang salah, Siti Aminah S.H.M.H. Contoh yang benar, Siti Aminah, S.H.M.H. Soal nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2
Dengan titik koma, jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, titik, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Contoh yang kedua, Pak Guru menerangkan, titik koma, murid-murid mendengarkan. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua, titik dua, Parmuji, sekretaris, titik dua, Sartin. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, karena huruf miring adalah huruf yang ditulis miring. Dasarnya huruf miring digunakan apabila terdapat kata istilah bahasa asing untuk membedakan dengan kata yang lain ataupun istilah yang belum diindonesiakan. Contoh, sistem yang harusnya ditulis miring sistem, error yang seharusnya ditulis miring error, download yang seharusnya ditulis miring download, open yang seharusnya ditulis miring open, kontrol yang seharusnya ditulis miring kontrol. Kita harus lebih teliti ketika nulis serta memiliki banyak referensi. Contohnya yang ada di sini ya. Soal yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, kata baku dan tidak baku. Contohnya, kata resiko yang benar risiko. 2. Kata plat yang benar pelat, PELAT. Ketiga, kata detil yang benar detail, imbuhan huruf. Contohnya, kata sepele, SPELE, salah yang benar sepele. 2. Kata gerinda, salah yang benar gerinda. 3. Kata benar, salah yang betul benar. Sekian video dari saya menjawab soal-soal seputar UTS. Mohon dimaafkan apabila ada jawaban atau kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.